Secara umum, e-wallet adalah suatu sistem yang dikembangkan atau dibuat untuk bisa memudahkan setiap penggunanya untuk bisa melakukan transaksi, terlepas dari adanya pro dan kontra terkait adaptasi teknologi. Kehadiran e-wallet sendiri diklaim mampu memberikan efek yang positif untuk kehidupan sehari-hari manusia. Aplikasi wallet yang terpopuler seperti GoPay, OVO, dan Dana, berikut pembahasan mengenai 3 aplikasi tersebut. GoPay merupakan uang elektronik berupa saldo Gojek yang dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan Gojek maupun non-Gojek. Dengan menggunakan GoPay, kalian dapat melakukan pembayaran ketika menggunakan layanan Gojek seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan lain sebagainya. Cara pengisian saldo atau top-up saldo GoPay dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti melalui mitra pengemudi, ATM, melalui mobile banking. OVO merupakan e-wallet yang berada di bawah naungan LipoX milik perusahaan Lipo. Pada aplikasi dompet ini, pengguna dibedakan menjadi 2 jenis keanggotaan, yaitu OVO Club dan OVO Primer. Sistem pembayaran yang digunakan OVO yaitu dengan melakukan scan QR kode atau dengan scan barcode serta dengan cara memasukkan nomor ponsel pada saat transaksi sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat. Dana merupakan e-wallet berbasis open platform yang terintegrasi dengan aplikasi lain. Dana atau Dompet Digital Indonesia didirikan pada 21 Maret 2018. Cara pengisian saldo atau top up dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui rekening debit atau kredit yang disimpan pada aplikasi, bank transfer maupun melalui Dana, agen seperti Alfamart, Indomart, dan lainnya. Sistem pembayaran yang digunakan Dana yaitu dengan scan QR code yang tertera pada merchant sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat. Lalu di sini ada perbandingan fitur pada aplikasi, juga bagian dalam perbandingan kinerja perangkat lunak aplikasi tersebut sendiri, yang dimana dapat membantu pengguna memilih aplikasi mana yang ingin digunakan. Di sini ada GoPay. GoPay Diary merupakan berbagai rekapan transaksi yang dilakukan dalam GoPay dan rekapannya dibuat dalam waktu 1 bulan. Jaminan keamanan GoPay itu seperti PIN GoPay untuk verifikasi transaksi dan juga limitnya yang besar. Dalam OVO itu menyediakan voucher hiburan, kesehatan, makan, dan minum hingga kecantikan. OVO juga dilengkapi dengan keamanan yang cukup baik seperti kode PIN atau fingerprint. Lalu dalam OVO itu akan mendapatkan cashback. Di dalam Dana, transfer uang gratis dengan Dana. Lalu di sini ada penelitian. Penelitian ini itu dilakukan menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan peneliti komparatif adalah penelitian yang rumusan masalah penelitiannya membandingkan keberadaan suatu variabel lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa. Pemilihan subjek mahasiswa didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar Ipsos sebanyak 68% yang menggunakan digital wallet. Itu kalangan milenial, di mana kalangan milenial itu sendiri menurut Wikipedia adalah kelompok yang lahir kisaran tahun 1980 sampai 2000. Sehingga jika diperhitungkan kalangan milenial adalah orang-orang yang saat ini berusia 17 sampai 37 tahun. Metode penelitian. Di sini ada beberapa metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti atau dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang ketiga, ada metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode survei dengan cara menyebar kuesioner. Yang keempat, ada metode analisis data teknik. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknis analisis kuantitatif.
Analisis kuantitatif adalah penelitian yang diperoleh dari pernyataan terbuka yang diberikan kepada responden dan kemudian disimpulkan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis yang diklarifikasikan ke dalam bentuk kategori yang berwujud angka-angka yang dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang pokok. Cara dan percobaan dari banyak masyarakat yang menggunakan dompet digital atau e-wallet. Sebagian besar konsumen di perkotaan kini terbiasa menggunakan dompet digital. Kebiasaan bertransaksi secara cashless alias non-tunai ini juga mulai ditularkan ke konsumen di pedesaan dan usaha skala kecil dan menengah. Layanan mobile payment semakin populer seiring meningkatnya pemakaian smartphone hingga 70% dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Terlebih, semakin banyak pilihan aplikasi e-wallet atau dompet digital tanpa kartu untuk bertransaksi. Dan hasil dari masyarakat yang menggunakan dompet digital atau e-wallet, pemanfaatan dompet digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari oleh generasi milenial. Bahkan, studi yang dilakukan perusahaan riset pasar Ipsos menemukan sebanyak 68% transaksi dengan dompet digital dilakukan oleh generasi milenial. Tercatat, GoPay menjadi dompet digital yang menjadi aplikasi dompet digital terpercaya dan paling banyak digunakan. Untuk OVO, jumlah pengguna yang menggunakan secara berulang tercatat ada 53% dan pengguna yang memilih OVO sebagai pilihan utama sebesar 28%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.